warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Valentina Nurdin dengan NIM 3114240669. Dibuatnya video ini untuk pemenuhan UAS mata kuliah Teknologi Digital yang diampu oleh dosen yang izin saya sebut beliau Bapak Dr. Herson Kadir, SPD MPD. Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi yaitu menganalisis struktur teks narasi. Yuk simaklah video berikut ini. Mengenal teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berurutan berdasarkan waktu. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Teks narasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis teks lain. Yang pertama, terdapat cerita, tokoh, dan latar. Selalu ada pelaku atau tokoh, masalah atau konflik, serta latar tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua, disusun secara kronologis. Peristiwa disajikan berurutan dari awal hingga akhir, adanya alur atau plot. Teks sering menggunakan kata-kata penghubung waktu seperti kemudian, lalu, suatu hari, pada akhirnya, dan setelah itu. Ketiga, memiliki sudut pandang. Penulis menentukan dari posisi mana cerita itu diceritakan, misalnya orang pertama, saya, aku, atau orang ketiga, dia atau mereka. 4. Memiliki tema dan pesan amanat. Setiap cerita memiliki gagasan utama atau tema dan pelajaran atau nilai moral yang disampaikan kepada pembaca atau amanat. Kelima, bersifat faktual atau fiktif. Cerita bisa berupa kenyataan atau sejarah biografi atau rekaan, seperti novel atau dongeng. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Sebuah teks narasi yang baik umumnya dibangun dengan struktur baku. Pertama, orientasi, yaitu bagian pengenalan, yaitu menetapkan latar seperti waktu dan tempat dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. Kedua, komplikasi, yaitu bagian munculnya masalah atau konflik yang mulai terjadi, dan ini adalah puncak ketegangan dalam cerita. Ketiga, resolusi, bagian penyelesaian masalah atau konflik. Tokoh menemukan solusi dan ketegangan mulai menurun. Keempat, koda atau opsional. Bagian penutup yang berisi perubahan yang dialami tokoh, pelajaran atau amanat dari cerita. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Teks narasi dibagi berdasarkan isi dan tujuannya. Yang pertama, narasi fiksi atau rekaan, yaitu narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan. Contohnya, novel, cerpen, dongeng, legenda, atau fabel. Kedua, ada narasi non-fiksi, yaitu faktual atau informasional. Narasi yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau peristiwa nyata. Contohnya, biografi, autobiografi, kisah sejarah, laporan perjalanan travel language, atau jurnalistik cerita. Ketiga, narasi ekspositoris atau narasi informatif. Narasi yang bertujuan menyampaikan informasi faktual agar pembaca mengetahui suatu kejadian, yang berfokus akurasi data, urutan kejadian, dan tidak menunjukkan konflik. Contoh, laporan kronologi suatu kejadian di berita. Keempat, narasi sugestif, yaitu narasi artistik. Narasi yang bertujuan memberikan makna tersirat atau dampak emosional, yang berfokus konflik batin, penghayatan, dan melibatkan imajinasi pembaca. Contohnya, novel dan cerpen yang menonjolkan gaya bahasa dan kedalaman karakter. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Digunakan untuk menunjuk tokoh dalam cerita tergantung pada sudut pandang yang dipakai. Pronomina orang pertama, yaitu digunakan jika penulis berperan sebagai tokoh utama seperti saya atau aku. Pronomina orang ketiga digunakan jika penulis berada di luar cerita seperti dia, mereka, atau beliau. Kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja merupakan inti dari tindakan dalam narasi. Kata kerja transitif
yaitu kata kerja yang memerlukan objek seperti menulis, surat, membaca tas. Kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek, misalnya berlari atau menangis. Ketiga, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, digunakan untuk memperjelas latar cerita dan membangun suasana. Keterangan waktu, seperti kemarin, pagi itu, seminggu yang lalu, atau pada tahun 1945. Keterangan tempat seperti di hutan, di puncak gunung, di kota Jakarta. Keempat, menggunakan kata keterangan cara digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Kelima, menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Ini adalah elemen kunci dalam narasi karena berfungsi menghubungkan peristiwa secara kronologis atau berurutan. Konjungsi kronologis kemudian, lalu setelah itu, pada akhirnya, mula-mula atau sebelum. Keenam, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Digunakan untuk menghidupkan dialog antar tokoh. Kalimat langsung yaitu mengutip ucapan tokoh secara langsung atau ditandai dengan tanda kutip. Kalimat tidak langsung yaitu menyampaikan kembali ucapan tokoh tanpa tanda kutip. Contohnya, ketujuh menggunakan kata sifat atau adjektiva yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan rincian detail tentang tokoh, latar atau objek sehingga pembaca dapat membayangkan cerita dengan lebih jelas. Selanjutnya ada tujuan teks narasi. Tujuan utama atau menyampaikan cerita. Tujuan mendasar dari narasi adalah menceritakan peristiwa, yaitu menyajikan rangkaian kejadian dari waktu ke waktu kepada pembaca atau pendengar. Menghibur bagi narasi fiksi, yaitu memberikan kesenangan dan hiburan melalui alur cerita, karakter yang menarik, dan konflik yang menegangkan. Memberikan informasi bagi narasi faktual dan non-fiksi, yaitu menyampaikan pengetahuan atau fakta mengenai suatu kejadian yang benar-benar terjadi seperti sejarah atau biografi. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis teks narasi. Untuk menganalisis teks narasi, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membaca teks narasi secara keseluruhan dengan cermat. Yang kedua, menentukan jenis teks narasi yang dianalisis. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks narasi seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang keempat, menemukan unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, dan alur. Yang kelima, menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks. Yang keenam, menyimpulkan hasil analisis teks narasi secara sistematis. Selanjutnya ada contoh cerita teks narasi yang berjudul Gajah yang Menari. Pada suatu hari hidup seekor gajah yang bernama Benny. Ia adalah gajah yang baik dan ramah kepada semua hewan. Tubuhnya besar dan berwarna abu-abu. Ia sangat suka menari. Setiap hari ia menari dan tanah di sekitarnya berguncang. Benny memiliki 5 teman. Mereka adalah beruang, kucing, anjing, sapi, dan lebah. Suatu hari di sekolah, mereka mengejek Benny. "Kamu tidak bisa menari dengan benar," kata mereka. Mereka sangat keterlaluan hari itu. Ada yang membuat Benny tersandung dan ada juga yang memasukkan cacing ke dalam kotak bekalnya. Mereka pura-pura baik dan memberinya bunga. Ketika Benny menciumnya, seketika asta tawon terbang dan menyengat belalainya. Akhirnya Benny sudah tidak tahan lagi. Dia menangis dan melapor kepada Bu Guru. Ibu guru sangat marah kepada teman-teman Benny. "Kita tidak menyukai perundangan di sekolah ini," ujar Bu Guru. Teman-teman Benny akhirnya meminta maaf karena sudah keterlaluan. "Maafkan kami ya." Setelah itu, mereka semua kembali berteman dengan baik. Baik, selanjutnya ada contoh analisis struktur teks narasi yang berjudul Gajah yang Menari. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi, diperkenalkan tokoh dan latar cerita. Bukti teks, pada suatu hari, hidup seekor gajah yang bernama Benny.
Ia adalah gajah yang baik dan ramah kepada semua hewan. Tubuhnya besar dan berwarna abu-abu. Ia sangat suka menari. Penjelasannya, bagian ini memperkenalkan tokoh utama yaitu Benny, yang memiliki sifat tokoh baik dan ramah, serta situasi awal cerita. Kedua, komplikasi. Bagian komplikasi ini berisi munculnya masalah atau konflik yang dialami tokoh. Bukti teks, suatu hari di sekolah mereka mengejek Benny. Ada yang membuat Benny tersandung dan ada juga yang memasukkan cacing ke dalam kotak bekalnya. Ketika Benny menciumnya, seketika tawon terbang dan menyengat belalainya. Penjelasannya, konflik terjadi ketika teman-teman Benny melakukan perundungan dengan mengejek dan menyakitinya, sehingga Benny merasa sedih dan tersiksa. Yang ketiga, resolusi. Bagian resolusi ini berisi penyelesaian dari konflik. Bukti teks, akhirnya Benny sudah tidak tahan lagi. Dia menangis dan melapor kepada ibu guru. Ibu guru sangat marah kepada teman-teman Benny. Penjelasannya, masalah mulai terselesaikan ketika Benny melapor kepada ibu guru dan guru menegur teman-temannya. Yang keempat, koda. Bagian koda ini berisi penutup cerita dan pesan moral. Bukti teks, teman-teman Benny akhirnya meminta maaf. Setelah itu, mereka semua kembali berteman dengan baik. Penjelasannya, cerita ditutup dengan perdamaian dan pesan moral tentang pentingnya tidak melakukan perundungan serta saling menghormati sesama teman. Kesimpulannya, teks Gajah yang Menari memiliki struktur teks narasi yang lengkap, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Cerita ini menyampaikan pesan moral agar tidak melakukan perundungan dan selalu bersikap baik kepada sesama. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi yang telah menonton video pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu.